Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 26 Oktober 2024 bersama Suster Renata MASF dari Balikpapan. Selamat mendengarkan. Salam, jumpa lagi dalam Fresh Juice bersama saya Suster Renata MASF dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara-saudari terkasih, mari kita siapkan hati, kita berdoa mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu meresapkan bacaan pada hari ini dan juga merenungkan serta mengaktualisasikan dalam hidup kita. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, sahabat kami, bukalah hati kami agar menjadi lahan yang subur untuk tumbuhnya sabda-Mu, dan semoga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di mana saja kami Engkau utus. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon arah yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon arah itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, minggu lalu kami baru saja mengikuti misa perayaan penerimaan sakramen Krisma untuk kurang lebih 80-an orang di paroki kami. Saya ikut mendampingi mempersiapkan para calon Krismawan ini. Salah satu tahap terakhir yang harus diikuti adalah menerima sakramen tobat. Ada hal yang menarik ketika saya bertanya kepada para calon Krismawan, "Kapan terakhir kali Anda mengaku dosa?"
Bervariasi jawaban yang saya dapatkan. Ada yang lupa entah kapan mengaku. Ada yang menjawab Paskah, tetapi beberapa itu lupa. Saya tersentak karena ternyata dari sekian banyak orang, umat kita belum menyadari betapa pentingnya menerima sakramen tobat. Kita bersyukur bahwa gereja memfasilitasi kita dengan sakramen tobat. Sebagaimana pertobatan yang dipesan oleh Yesus dalam bacaan tadi, kata Yesus, "Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Bertobat memang dari diri sendiri, dibangun dari hati, tetapi perlu juga dengan menerima sakramen tobat. Karena dengan menerima sakramen tobat, kita akan mendapat berkat dan juga penitensi untuk semakin meneguhkan niat kita untuk bertobat dan membarui diri dengan hidup lebih baik lagi. 3 kata yang saya pilih yang menjadi poin-poin untuk permenungan kita berdasarkan Injil hari ini adalah bertobat. Bertobat perlu diusahakan. Setiap orang dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, bertobat dari hal-hal yang sangat sederhana sampai hal-hal yang besar. Lalu bertumbuh. Bertumbuh sebagaimana di dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, ada seorang mempunyai sebatang pohon ara. Pohon, disebut pohon berarti saya membayangkan sudah bertumbuh besar, mengalami pertumbuhan terus-menerus. Kita semua dalam hidup beriman juga diharapkan bertumbuh dan terus bertumbuh. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah berbuah? Saya juga saudara-saudari sekalian, kalau melihat dari usia, kita sudah cukup lama mengimani Yesus Kristus. Tetapi bagaimana iman kita yang terus bertumbuh itu berbuah? Berbuah yang dirasakan oleh orang lain. Hari ini Tuhan mengingatkan bahwa selalu ada kesempatan bagi kita yang mau berbuat baik, yang mau berbuah untuk Tuhan, untuk diri sendiri, dan untuk orang lain. Selalu ada kesempatan. Maka mari kita memanfaatkan waktu, kesempatan yang ada untuk terus-menerus membaharui diri dengan bertobat, berusaha untuk bertumbuh, dan juga berbuah bagi sesama kita. Kegagalan kita dalam pertobatan akan membuat kita semakin jauh dari rahmat Allah. Kegagalan kita untuk bertumbuh membuat kita menjadi kerdil di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Apalagi kegagalan kita untuk berbuah, kita hanya akan menjadi pohon yang mandul, tidak berbagi kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita mohon rahmat Tuhan, rahmat Roh Kudus, agar menuntun kita, memampukan kita untuk dapat membangun sikap bertobat setiap saat, bertumbuh, dan juga berbuah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 26 Oktober 2024.
Terima kasih kepada Suster Renata untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.